dan tanda bahaya pada ibu. Ibu sudah tahu apa yang dimaksud dengan ibu nifas dan ibu menyusui. Baiklah, di sini Tira akan pengertian dari IMD adalah imunisasi menyusui inisiasi menyusui dini atau pemulihan menyusui dini adalah bayi mulai menyusui sendiri segera setelah lahir. Sebenarnya, bayi menyusui manusia juga seperti mamalia lain mempunyai kemampuan untuk menyusu sendiri, asalkan dibiarkan kontak kulit bayi dengan kulit ibunya. 1 jam segera setelah lahir, cara melakukan inisiasi menyusui dini ini dinamakan dengan fase mencari payudara ibunya secara sendiri. Oh iya juga. Jadi kayaknya Waktu IMD yang pertama yaitu segera mungkin dalam fase 1 jam setelah melahirkan. 2. Setelah bayi lahir dalam keadaan sehat. PK kira pakai HPK sini. Ya, setelah dipotong dan dilap dengan kain hangat. 4. Bayi diletakkan telanjang dan diletakkan di dada ibu yang juga bertelanjang dengan posisi telungkup menghadap ke arah ibu. 5. Bayi sengaja dibiarkan mencari sendiri puting susu ibunya selama 30-40 menit. 6. Dapat dilakukan pada bayi yang dilahirkan normal maupun dengan operasi sesar. Manfaat IMD terbagi atas beberapa bagian. Yang pertama yaitu menurunkan mortalitas dan morbiditas. Yang kedua, mengoptimalkan pertumbuhan bayi. Yang ketiga, pertimbangan kecerdasan anak. Yang keempat, membantu memperpanjang jarak kehamilan bagi ibu. Setelah itu, faktor dan keberhasilan IMD yang pertama yaitu kemampuan untuk melakukan menyusu segera, tidak memberikan makanan atau minum ke fraktal dan melakukan roaming status pekerjaan ibu dan paritas. Faktor kegagalan IMD yang pertama yaitu budaya memberikan makanan fraktal, memberikan tambahan susu formula karena ASI tidak keluar. Menghentikan pemberian ASI karena bayi atau ibu sakit, ibu harus bekerja serta ibu ingin mencoba susu formula. Tanda bahaya pada ibu nifas yang pertama yaitu tanda bahaya pada ibu nifas adalah masa setelah keluarnya plasenta sampai alat-alat reproduksi pulih seperti sebelum hamil. Dan secara normal, masa nifas berlangsung selama 6 minggu atau 40 hari. Menurut World Health Organization, melalui pemantauan ibu meninggal di berbagai belahan dunia memperkirakan bahwa setiap tahun 500.000 ibu meninggal disebabkan
kehamilan atau persalinan, dan masa nifas. Tahapan masa nifas terbagi atas 3 bagian. Yang pertama yaitu puerperium dini. Adalah kepulihan di mana ibu telah diperbolehkan berdiri dan berjalan-jalan dan agama Islam dianggap telah bersih dan boleh bekerja setelah 40 hari. 2. Puerperium intermedial, yaitu kepulihan menyeluruh alat-alat genitalia yang lamanya 6-8 minggu. Yang ketiga, roadmap puerperium adalah waktu yang diperlukan untuk pulih dan sehat sempurna, terutama bila selama hamil atau waktu persalinan mempunyai komplikasi. Waktu untuk sehat sempurna bisa berminggu-minggu, berbulan, dan bertahun. Kebijakan Program Nasional Masa Nifas terbagi atas 4 bagian. Yang pertama yaitu kunjungan pertama 6-8 jam setelah persalinan, yang bertujuan mencegah pendarahan masa nifas karena Antonia uteri. 2. Mendeteksi dan merawat penyebab lain pendarahan dan rujuk bila pendarahan berlanjut. 3. Memberikan konseling pada ibu atau salah satu anggota keluarga bagaimana mencegah pendarahan masa nifas karena Antonia uteri. 4. Pemberian ASI awal. 5. Melakukan hubungan antara ibu dan bayi baru lahir. 2. Yaitu kunjungan 6 hari setelah persalinan. Tujuannya yaitu involusi uteri berjalan baik, normal, uterus berkontraksi, fundus di bawah umbilikus, tidak ada pendarahan abnormal, tidak ada bau. 2. Menilai adanya tanda-tanda demam, infeksi, dan pendarahan abnormal. 3. Memastikan ibu mendapatkan cukup makan, cairan, dan beristirahat. 4. Memastikan ibu menyusui dengan baik dan tidak memperlihatkan tanda-tanda penyulit. 5. Memberikan konseling pada ibu mengenai asuhan pada bayi, tali pusat menjaga bayi tetap hangat, dan merawat bayi sehari-hari. 3. Kunjungan ketiga 2 minggu setelah persalinan. Bertujuan yaitu memastikan involusi uterus berjalan baik, normal, uterus berkontraksi di bawah umbilikus, tidak ada pendarahan abnormal, tidak ada bau. 2. Menilai adanya tanda-tanda demam, infeksi, atau pendarahan abnormal. 3. Memastikan ibu mendapatkan cukup makan, cairan, dan beristirahat. 4. Memastikan ibu menyusui dengan baik dan tidak memperlihatkan tanda-tanda penyulit. 5. Memberikan konseling pada ibu mengenai asuhan pada bayi, tali pusat menjaga bayi tetap hangat, dan merawat bayi sehari-hari. 4. Yaitu kunjungan 6 minggu setelah persalinan. Bertujuan yaitu menanyakan pada ibu tentang penyulit yang ibu bayi alami. 2. Memberikan konseling untuk KB secara dini. Selanjutnya yaitu tanda bahaya pada ibu nifas. Yang pertama yaitu pendarahan pada postpartum. Tanda bahaya ini adalah suatu tanda yang abnormal yang mengindikasi adanya bahaya komplikasi yang dapat terjadi selama masa nifas. Tanda-tanda bahaya yang pertama yaitu pendarahan postpartum. Adalah pendarahan lebih dari 500-600 mili dalam masa 24 jam setelah anak lahir. Terbagi atas 2 bagian. Yang pertama yaitu pendarahan postpartum primer, adalah yang terjadi selama 24 jam terakhir. Penyebab utama adalah Antonia uteri, retensio plasenta, sisa plasenta, dan robekan jalan lahir. Terbanyak dalam 2 jam pertama. 2.
Dari takut kau ke. 2. Pendarahan postpartum sekunder adalah terjadi setelah 24 jam, biasanya terjadi antara hari ke-5 sampai 15 postpartum. Penyebab utama adalah robekan jalan lahir atau selaput plasenta. Faktor penyebab pendarahan untuk mengikuti penyuluhan kita pada hari ini. Di sini kami akan memberikan penyuluhan tentang bahaya merokok untuk keluarga, terutama untuk keluarga yang mempunyai bayi. Sebelum itu, dapat kita lihat di sini ada gambar rokok ya Pak, Bu. Untuk pengertian rokok sendiri, rokok atau cigarette adalah silinder dari kertas berukuran panjang antara 70 hingga 120 mm. Bervariasi bentuk rokok ya Pak, Bu, tergantung dari negara yang menjual rokok tersebut. Seperti gambar di samping itu adalah gambar rokok yang biasa beredar di Indonesia. Dengan diameter sekitar 10 mm yang berisi daun-daun tembakau kering yang telah dicacah, rokok dibakar pada salah satu ujungnya dan dibiarkan membara agar asapnya dapat dihirup lewat mulut pada ujung yang lainnya. Nah, ini ada poster ya Bapak Ibu tentang rokok. Di sini ada hashtagnya nih Bapak Ibu. Bisa kita lihat, rokok bikin sakit hati. Pilih sehat, bukan rokok. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, kandungan dalam sebatang rokok itu sangat berbahaya ya Ibu-ibu. Di dalam sebatang rokok terkandung lebih dari 4.000 jenis senyawa kimia, 400 zat berbahaya, 43 zat penyebab kanker. Nah, di rokok itu sendiri terdapat zat yang bernama karbon monoksida, yaitu salah satu gas yang berancam menurunkan kadar oksigen dalam darah sehingga dapat menurunkan konsentrasi dan timbulnya penyakit berbahaya. Nah, ada juga zat yang bernama tar, zat berbahaya penyebab kanker atau karsinogenetik dan berbagai penyakit lainnya. Dan juga ada zat yang bernama nikotin, yaitu zat berbahaya penyebab kecanduan atau adiksi. Rokok dapat membuat pecandunya menderita beragam penyakit ya Pak. Berdasarkan buku yang dituliskan oleh Teddy Sukama berjudul Mengenal Rokok dan Bahayanya, ini ditulis pada 2019, rokok dapat menyebabkan gangguan pernafasan, batuk kering, hingga nyeri pada paru-paru. Selain itu, rokok juga dapat menyebabkan sakit paru-paru, serangan jantung, stroke, kanker, impotensi, dan gangguan kehamilan. Sudah menjadi pemahaman umum bahwa rokok adalah salah satu penyebab utama kanker, terutama kanker paru-paru. Salah satu penyebabnya adalah karena pembakaran rokok menghasilkan tar. Seperti yang dijelaskan tadi, tar merupakan zat beracun yang dihasilkan dari berbagai macam pembakaran yang tidak sempurna, seperti pembakaran sampah, makanan seperti sate, daging, barbeque, dan pembakaran tembakau. Wah, sangat berbahaya kan Bapak, Ibu? Nah, bahan kimia yang terkandung dalam rokok itu ada nikotin, yaitu kandungan yang menyebabkan perokok merasa rileks. Zat ini juga yang dapat membuat perokok menjadi kecanduan. Nikotin berasal dari daun tembakau. Ada juga tar, yang terdiri dari lebih 4.000 bahan kimia, yang mana 60 bahan kimianya diantaranya bersifat karsinogenetik. Ada juga kandungan yang bernama sianida, yaitu senyawa kimia yang mengandung kelompok cyano. Ada juga kandungan yang bernama benzen, juga dikenal sebagai bensol, yaitu senyawa kimia organik yang mudah terbakar dan tidak berwarna. Selanjutnya ada adminium.
yaitu sebuah logam yang sangat beracun dan radioaktif ya Bu. Dan ada juga metanol atau alkohol kayu. Alkohol yang paling sederhana yang juga dikenal sebagai metil alkohol. Dan lanjutannya, di rokok juga ada bahan yang bernama asetilena yang merupakan senyawa kimia tak jenuh yang juga merupakan hidrokarbon aquama yang paling sederhana. Ada juga Pak Bu zat yang bernama amonia yang dapat ditemukan di mana-mana tetapi sangat beracun dalam kombinasi dengan unsur-unsur tertentu. Ada juga zat yang bernama formaldehida atau cairan yang sangat beracun yang digunakan untuk mengawetkan mayat. Ada juga zat yang bernama hidrogen cyanida, yaitu racun yang digunakan sebagai fumigan untuk membunuh semut. Zat ini juga digunakan sebagai zat pembuat plastik dan pestisida. Dan yang terakhir ada arsenik, yaitu bahan yang terdapat dalam racun tikus. Nah, setelah tadi kita melihat beberapa bahan atau zat-zat yang berada di dalam rokok yang sangat berbahaya ya Pak Bu, ini adalah bahaya rokok untuk bayi dan keluarga. Asap rokok yang terpapar kepada perokok pasif atau orang yang tidak merokok tapi ikut merasakan asapnya lebih berbahaya daripada yang dihisap oleh perokok aktif. Apalagi anak-anak bayi, mereka adalah golongan yang paling rentan jika terpapar asap rokok. Paparan asap rokok bisa meningkatkan resiko terjadinya berbagai gangguan kesehatan penyakit. Bayi dan anak-anak yang terpapar asap rokok beresiko tinggi mengalami iritasi mata, infeksi telinga, alergi, asma, bronkitis, pneumonia, meningitis, dan sindrom kematian bayi mendadak. Ini ada poster lagi ya Pak Bu, ini adalah poster tentang anakku korban asap rokok. Bisa dilihat dari poster tersebut, penyakit yang bisa menyerang bayi saat berdekatan dengan orang merokok itu ada asma, radang amandel, infeksi pernafasan, seperti flu dan bronkitis. Nah, ini ada poster lagi ya, ada yang merokok di rumah. Jadi, jika bapak-bapak masih merokok di rumah, zat-zat beracun dari asap rokok menempel di lantai dan perabot atau dalam mobil. Membuka jendela dan menghilangkan ASI eksklusif itu ibu-ibu sudah pada tahu belum ibu-ibu? Kalau ada yang tahu bisa dihidupkan mikrofonnya. ASI eksklusif. Ada yang bisa jawab ibu-ibu? ASI yang pertama. ASI yang pertama, Dek. ASI yang pertama. Baik ibu, jawabannya ASI eksklusif itu lebih tepatnya pemberian ASI ibu secara eksklusif. Jadi bayi hanya diberi ASI saja selama 6 bulan tanpa ada tambahan cairan yang lainnya ibu-ibu seperti susu formula, jeruk, madu, air putih, dan tanpa tambahan makanan padat. Misalnya pisang, pepaya, bubur, biskuit, nasi, dan lain-lain. Jadi itu ASI eksklusif ya ibu-ibu, ASI yang hanya diberikan ASI saja tanpa tambahan makanan lain selama 6 bulan. Jadi manfaat ASI itu ada 4 ibu-ibu, baik untuk bayi, baik untuk ibu, baik untuk keluarga, baik untuk masyarakat dan negara. Yang pertama untuk bayi. Untuk bayi, ketika bayi berusia 0 sampai 6 bulan, ASI bertindak sebagai makanan utama bayi.
karena mengandung lebih dari 60% kebutuhan bayi. Jadi, ASI itu merupakan komposisi makanan ideal untuk bayi sehingga rentan bayi tersebut ibu-ibu untuk terkena misalnya seperti diare, alergi, sembelit, dan lain-lain. Pada bayi prematur atau kurang bulan, ASI dapat menaikkan berat badan secara cepat dan mempercepat pertumbuhan sel otak maupun tingkat kecerdasan bayi yang diberikan ASI. Itu lebih tinggi kalau nilainya 7 sampai 9 poin dibandingkan bayi yang tidak diberikan ASI ya Ibu. Itulah manfaat ASI bagi bayi. Kalau untuk ibu, melalui isapan bayi dapat membuat kondisi ibu kembali ke bentuk semula, misalnya dari rahim mulai cepat kembali seperti semula, resiko terkena kanker rahim dan kanker payudara pada ibu menyusui lebih rendah daripada ibu yang tidak menyusui ya ibu-ibu. ASI pun lebih murah daripada susu formula. ASI pun selalu steril dan bebas kuman sehingga aman untuk ibu dan bayinya. Jadi itu fungsi ASI untuk ibu. Kalau untuk keluarga, tidak perlu menghabiskan banyak uang untuk membeli susu formula, botol susu, serta peralatan lainnya. Jika bayi sehat, berarti keluarga pun mengeluarkan lebih sedikit biaya untuk peralatan kesehatan bayi ibu. Jika bayi sehat, berarti menghemat waktu keluarga, menghemat tenaga keluarga, karena ASI selalu tersedia setiap saat. Keluarga pun tidak perlu repot-repot ibu-ibu membawa berbagai peralatan susu ketika berpergian. Selanjutnya, untuk masyarakat dan negara dapat menghemat devisa negara karena tidak perlu mengimpor susu formula dan peralatan lainnya. Jadi bayi sehat membuat negara lebih sehat Bu Ibu. Jadi terdapat penghematan pada sektor kesehatan karena jumlah bayi yang sakit hanya sedikit. Itulah manfaat ASI dari 4 segala sektor. Selanjutnya kita masuk ke komposisi ASI. Komposisi ASI ini terkandung yang pertama ada air yaitu sekitar 88,1% terdiri dari air. Selanjutnya ada lemak yaitu 3,8%. Kadar lemak ASI lebih tinggi dibandingkan dengan susu formula. Jadi kadar lemak yang tinggi akan mendukung juga ibu-ibu untuk pertumbuhan otak yang cepat selama masa bayi. Selanjutnya pada protein yaitu 0,9%. ASI juga yang mempunyai peran juga pada perkembangan otak si bayi. Selanjutnya laktosa 7,0%. Merupakan karbohidrat terutama ibu-ibu pada ASI, fungsinya sebagai sumber energi. Selanjutnya lain-lain 0,2%. Ini misalnya ada vitamin A, vitamin D, vitamin E. Hesti contohkan salah satu vitamin yang terkandung yaitu vitamin A. ASI mengandung vitamin A. Selain berfungsi untuk kesehatan mata, vitamin A juga berfungsi untuk mendukung kekebalan tubuh dan pembelahan sel-sel di dalam tubuh bayi dan pertumbuhan bayi. Selanjutnya kandungan di ASI yang lain-lain ini masih juga ada yang namanya mineral. Jadi mineral dalam ASI ini meningkatkan kualitas ASI menjadi lebih baik sehingga mudah dicerna. Jadi bayi tidak mudah sembelit seperti bisa juga nanti jadinya diare
atau alergi dan lain-lain. Selanjutnya ada keunggulan ASI ya ibu-ibu. ASI merupakan gizi terbaik dan sempurna. Bayi dapat tumbuh sehat, kuat, dan cerdas. ASI gratis ibu-ibu, tersedia setiap saat. ASI itu suhunya sama dengan suhu bayi ibu-ibu. Tidak terlalu rendah dan tidak terlalu tinggi ya ibu-ibu. ASI itu aman dan bersih. ASI merupakan alat kontrasepsi alamiah ya ibu-ibu. ASI juga menguatkan kasih sayang ibu dan bayi melalui kontak kulit dengan kulit, kontak mata dengan mata, jadi meningkatkan kasih sayang antara ibu dan bayi. Selanjutnya di dalam ASI itu ada yang namanya kolostrum. Kolostrum itu ASI yang dikeluarkan dari payudara ibu pertama kali setelah lahir ya ibu. Biasanya berwarna kekuningan. Komposisinya itu ada kayak antibodi, sel darah putih, laksatif, kayak vitamin A, yang kegunaannya untuk melindungi terhadap infeksi dan alergi. Dan membersihkan mekonium. Mekonium ini buang air besar bayi pertama kali ya ibu. Dan mencegah berbagai infeksi, mencegah penyakit mata. Jadi itu fungsinya kegunaannya kolostrum ya ibu. Jadi Bu, yang perlu diingat, Ibu harus memberikan ASI eksklusif pada bayi hingga usia 6 bulan ya Bu, jangan susu formula. Teruskan pemberian ASI hingga bayi berumur 2 tahun ya ibu-ibu. Jangan lupa diberi makanan tambahan sesuai umur ya ibu-ibu. Bayi tidak diberi air putih, teh, minuman, ramuan, cairan lain, maupun makanan selama 6 bulan pertama. Jadi perlu diingat ya ibu-ibu, ASI eksklusif hanya diberikan ASI saja selama 6 bulan, tidak ada tambahan, baik tambahan makanan maupun air putih, madu maupun lain-lain ya ibu-ibu.